Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Mayang Putri dengan NPM 2051040097, jurusan Manajemen Bisnis Syariah dari kelas E. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah periklanan yang diampu oleh Ibu Sania Nuraziza MBA. Tugasnya yaitu adalah membuat video. Nah, pada video kali ini saya akan mereview iklan Gojek dengan tema Cerdik Yawan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu tentang Gojek dan bagaimana STP dari perusahaan Gojek ini. Foto, Gojek Tokopedia atau GOTO adalah perusahaan induk yang bergerak di bidang layanan digital dengan 14 anak perusahaan di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Perusahaan menyediakan layanan transportasi on demand atau Gojek, e-commerce atau Tokopedia, dan layanan keuangan GoTo Finansial. Gojek sendiri merupakan sebuah perusahaan transportasi asal Indonesia yang melayani angkutan manusia dan barang melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2011 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih segmentasi, targeting, dan positioningnya. Yang pertama, segmentasi atau segmenting. Segmentasi pasar yaitu membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang dibedakan menurut kebutuhan karakteristik atau tingkah laku yang mungkin membutuhkan produk yang berbeda. Nah, pendekatan segmentasi yang dilakukan oleh Gojek adalah sebagai berikut. Yang pertama itu segmentasi berdasarkan karakteristik konsumen. Itu dibagi menjadi 3 apa aja sih? Nah, yang pertama ada demografis dan sosioekonomi. Gojek membagi pasar menjadi beberapa kelompok, yaitu segmentasi karyawan, masyarakat umum, dan pelajar atau mahasiswa. Nah, yang kedua itu ada psikografis. Gojek membagi pasar dalam kelompok gaya hidup masyarakat di mana tempat beroperasi Gojek. Target sasaran Gojek adalah masyarakat menengah ke atas, sehingga jika dilihat dari segi target, sasaran masyarakat antara Gojek dan Grab Ojek biasa sangatlah berbeda. Gojek dapat menjemput pelanggan di tempat serta menyediakan layanan-layanan lain seperti pengiriman barang, pesan antar makanan, dan berbelanja, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga itu ada geografi. Geografi Gojek menentukan tempat beroperasi di kota besar di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya segmentasi berdasarkan respon konsumen. Segmentasi berdasarkan respon konsumen itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu manfaat segmentasi. Nah, manfaat segmentasi itu untuk konsumen yang berpikir mencari alat transportasi yang memberikan banyak kemudahan dan manfaat, sehingga diciptakanlah Gojek. Tidak hanya menyediakan jasa antar jemput, akan tetapi antar barang personal dan shopping. Nah, selanjutnya loyalitas. Loyalitas itu konsumen dapat menjadikan Gojek sebagai alat transportasi utama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan targeting. Pengevaluasian sebagai macam segmen pasar yang ada. Gojek memutuskan melakukan pasar target dengan melakukan strategi pemasaran tanpa perbedaan, yaitu mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menawarkan satu macam produk kepada seluruh pasar. Karena jasa yang ditawarkan oleh Gojek ini dirasakan bisa dinikmati dan dipakai oleh semua kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai, karyawan, dan masyarakat biasa lainnya. Yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan apa itu positioning. Positioning apabila target pasar atau sasaran program sudah jelas, maka positioning ini adalah cara bagaimana kita menjelaskan posisi produk kepada konsumen. Apa beda produk kita dibandingkan kompetitor dan apa saja keunggulannya. Nah, Gojek dalam positioning melakukan diferensial sebagai dasar dalam positioning. Diferensialnya yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, diferensial produk.
Gojek menawarkan beberapa layanan jasa yang dapat dinikmati oleh masyarakat seperti Gojek, GoShopping, GoFood, sehingga dapat dimudahkan kegiatan masyarakat. Dengan adanya statement yang dikeluarkan oleh Gojek bahwa Gojek go anywhere tanpa nguras kocek, ada tarif Gojek ini pun tergolong murah agar fasilitas Gojek ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Nah, yang kedua itu diferensial jasa. Pelanggan dapat menggunakan jasa Gojek dengan mudah karena telah disediakan aplikasi yang dapat digunakan untuk memesan Gojek secara online. Ketiga, diferensial citra. Perusahaan Gojek memiliki tagline "An ojek for every net." Decline ini dimaksud untuk masyarakat menggunakan Gojek di setiap memenuhi kebutuhannya. Nah, dan yang keempat, diferensial personil. Perusahaan Gojek memiliki pegawai atau pengendara yang sudah pengalaman, telah memiliki SIM C, memiliki kepribadian yang baik, serta ramah kepada pelanggannya. Lalu apa aja sih keunggulan dari Gojek ini? Keunggulan dari Gojek ini yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu-satunya jasa transportasi umum yang menawarkan jasa kurir dan personal shopping. Yang kedua itu aman, cepat, dan nyaman tentunya. Dan yang ketiga, proses transaksinya yang mudah. Dan yang terakhir itu harganya terjangkau. Nah, agar lebih jelas dan lebih paham, mari kita lihat dengan sesama video iklan Gojek dengan tema Cerdikiawan. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan, setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal, melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cerdikiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Nah, karena kita sudah melihat iklan dari Gojek dengan tema Cerdikiawan, mari kita menganalisis iklan Gojek dengan tema Cerdikiawan ini. Iklan Gojek ini termasuk ke dalam iklan penawaran dengan pengertiannya sendiri. Iklan penawaran yaitu iklan yang memperkenalkan, menawarkan, serta mempromosikan produk atau jasa kepada masyarakat khalayak. Pada iklan Gojek yang bertema Cerdikiawan ini dapat dilihat pada akhir video bahwa pada ajakan tersirat untuk memakai jasa Gojek pada detik ke 51 sampai ke 55. Berarti bangsa cerdik memakai jasa yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan secara cerdik seperti Gojek dengan slogan "Pasti ada jasa, ada jalan". Pesan tersirat lainnya yang ada di iklan Gojek ini yaitu keunggulan dari iklan ini adalah yang pertama buatan atau karya bangsa, yang kedua jasa yang dapat menyelesaikan ragam masalah. Nah, dari dua keunggulan itu dapat disimpulkan bahwa jasa ini dapat dipakai oleh semua kalangan dari karyawan, dagang, kuli, dan lain-lain. Pada video pembukaan iklan yang menampilkan tema dari iklan yang akan disampaikan Cerdikiawan, di mana pasti orang yang melihat sudah pasti akan tahu kalau itu adalah tema dari iklan ini, dengan para aktor dan artis terkesan jenaka dengan menunjukkan gerakan tubuh dan mimik wajah yang mendukung. Iklan ini terkesan humor dan juga unik, dengan berbagai macam solusi cerdik yang diberikan dengan permasalahan sehari-hari. Jadi, orang-orang atau konsumen yang menonton tidak ingin mengganti atau akan menonton sampai akhir sampai pesan dari iklan ini tersampaikan. Di aktor aktris yang unik menambah nilai plus pada iklan yang bergenre komedi ini dengan pemilihan pengisi suara yang bernada tegas, bijak, dan tidak bertele-tele. Akan tetapi pesannya tersampaikan, ini juga menjadi nilai tambahannya.
awal video iklan ini tidak diberitahu ini iklan apa, jadi membuat orang yang menonton penasaran, dan pesan iklannya yang diletakkan di akhir sehingga orang yang penasaran tadi pasti melihat iklan ini sampai akhir. Sekian video analisis saya tentang Gojek yang bertema cendekiawan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.